Baik, selamat berjumpa teman-teman mahasiswa peserta kuliah praktek hukum perusahaan yang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan terkait dengan proses atau hal yang terkait dengan inkorporasi berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang PT. Pada kesempatan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa terkait dengan inkorporasi ini bagian dari proses perusahaan suatu perseroan mendapatkan status sebagai badan hukum. Untuk mendapatkan status sebagai badan hukum, maka ada hal-hal yang terkait dengan proses inkorporasi ini yang secara administratif harus dipenuhi. Yang hal-hal ini sudah diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang PT. Nah, pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan bahwa terkait dengan proses prainkorporasi ya, dan proses inkorporasinya teman-teman sudah dijelaskan pada kesempatan yang lalu. Nah, saya ingin fokus pada bagaimana dengan tanggung jawab para promoters terhadap proses prainkorporasi atau perbuatan-perbuatan hukum yang sudah dilaksanakan ketika PT belum mendapatkan status sebagai badan hukum. Nah, sebelum itu kita akan lihat. Nah, kalau kita melihat bahwa ketika perseroan terbatas belum mendapatkan status sebagai badan hukum, maka ada problematika hukum terkait dengan perbuatan-perbuatan hukum yang akan menjadi dinamika pada proses persiapan perseroan terbatas mendapatkan status sebagai badan hukum. Pada situasi yang demikian, maka sebelum mendapatkan status sebagai badan hukum, sudah ada usaha-usaha, sudah ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan pada saat para promoters melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik sesama pendiri maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan melibatkan pihak yang lainnya atau pihak ketiga. Nah, perseroan sebagai badan hukum pada saat belum mendapatkan status badan hukumnya, maka perbuatan-perbuatan itu, perbuatan-perbuatan hukum itu yang dilakukan itu merupakan perbuatan-perbuatan kontrak prainkorporasi. Kontrak-kontrak ketika dilakukan sebelum perseroan mendapatkan status sebagai badan hukum. Nah, secara tempus perjanjian yang dilakukan oleh perseroan terbatas sebenarnya terbagi menjadi 3 frame, yakni kontrak prainkorporasi yang dilakukan sebelum perseroan terbatas mendapatkan status sebagai badan hukum. Kemudian jadi secara tempus badan hukum perseroan terbatas itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam 3 frame, yakni perbuatan-perbuatan yang hukum yang dilakukan pada masa sebelum dia mendapatkan status sebagai badan hukum, perbuatan hukum ketika dia sudah mendapatkan status sebagai badan hukum atau dia sudah menjadi subjek hukum yang diakui oleh negara, dan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan ketika proses pembubaran PT bubar atau ketika PT sudah bubar. Nah, yang kita mau lihat bagaimana kemudian kontrak-kontrak prainkorporasi atau perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan sebelum perseroan mendapatkan status sebagai badan hukum. Nah, kontrak prainkorporasi ini disebut sebagai pre-incorporation agreement. Jadi kontrak yang dibuat oleh promoters ya, sebelum suatu perseroan menjadi badan hukum. Nah, objek kontraknya umumnya terbagi atas beberapa isu, yakni misalnya yang pertama kontrak yang dibuat promotor untuk dan atas nama PT. Nah, kontrak di antara pemegang saham potensial.
Ya, ini sesama pemegang saham melakukan perbuatan hukum perjanjian. Kontrak antara promotor dalam hubungan dengan pembentukan PT. Ini misalnya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan promotor demi mendukung pembentukan PT. Misalnya sharing dana dan lain sebagainya, itu juga dilakukan dalam rangka untuk mempersiapkan PT menjadi badan hukum. Nah, selain itu ada kontrak pengambilan bagian dari PT, share subscription, atau yang terkait dengan kewajiban pendiri untuk mengambil bagian dari saham. Ini juga perbuatan hukum. Dan kontrak underwriting atau kontrak-kontrak yang dilakukan di bawah tangan, yang sekali lagi tujuannya adalah untuk mempersiapkan PT memiliki status sebagai badan hukum PT. Nah, pertanyaannya apakah PT sudah ada? PT sudah ada, tapi belum mendapatkan status sebagai badan hukum. PT sudah ada tapi belum mendapatkan status sebagai badan hukum PT. Nah, kemudian kalau belum mendapatkan status sebagai badan hukum PT, maka perbuatan-perbuatan hukum itu harus dilihat. Ada hal-hal yang terkait dengan perjanjian pra-inkorporasi yang dilakukan oleh para promoters. Ini juga dalam kategorial bagaimana perikatannya. Nah, ada menurut James D. Cox ya dalam bukunya Corporation Introduction to Law, maka James D. Cox juga memberikan mengklasifikasi ada kontrak-kontrak yang dilakukan oleh para promoters dalam mempersiapkan PT sebagai badan hukum. Yang pertama misalnya promotor ketika melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga ya yang nanti mengatasnamakan perseroan yang akan dibentuk atau yang nantinya berbadan hukum, maka dalam melakukan perbuatan hukum itu diberikan catatan untuk mendapatkan opsi ya, untuk mendapatkan opsi atau penawaran dari pihak ketiga ya. Jadi mengundang pihak ketiga untuk memberikan penawaran bahwa kontrak yang bersangkutan itu yang nanti dibuat akan dapat diterima oleh perseroan yang nanti menjadi badan hukum. Nah, jadi pilihan. Kemudian promotor yang kedua ya, promotor membuat kontrak pra-inkorporasi bukan atas nama perseroan. Dia bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, yang juga nanti akibat hukumnya tidak mengikat perseroan. Jadi melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, tapi tidak ada klausula untuk memberikan akibat hukum bagi perseroan. Nah, bisa dilakukan nggak? Bisa saja. Dan itu bukan masalah. Sepanjang promoters itu menyadari bahwa untuk kepentingan perseroan, beban perikatan hukumnya tidak akan membebani perseroan.
3. Promotor berlaku sebagai agen. Ini untuk membuat kontrak dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan. Nah, ini berdasarkan unsur mengikatnya. Berarti nanti akan menjadi problem sendiri ketika perseroan terbentuk badan hukumnya dan apakah akan diakui sebagai kontrak yang mengikat perseroan. Nah, kemudian yang keempat, membuat kontrak yang sudah mengikat para promotor. Nah, tapi nanti diperjanjikan setelah perseroan terbentuk, maka ada pengambil alihan kedudukan promotor dengan diganti perseroan, dengan diganti PT yang nanti yang terbentuk sebagai badan hukum, dan promotor ini bebas dari tanggung jawab hukum. Nah, ini yang disebut sebagai spirit liability yang berkaitan dengan kedudukan promotor atau pendiri dengan perseroan. Ada harta kekayaan yang terpisah yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika promotor sudah digantikan oleh perseroan, maka akibat hukum terkait dengan perikatan itu menjadi tanggung jawab hukum perseroan. Nah, tapi ini ada tata caranya, cara pengambil alihan tanggung jawab hukum ini. Kemudian yang kelima, kontrak yang sudah mengikat promotor pada waktu dibuat promotor, ya, bahwa ketika perseroan terbentuk dan meratifikasi kontrak, maka promotor akan bertanggung jawab secara sekunder, yakni sebagai garantor atau sebagai suretize, ya, sebagai penggaransi, sebagai penjamin. Jadi ketika kontrak itu dibuat dan mengikat promotor dengan pihak ketiga, khususnya promotor, ya, nanti ketika perseroan terbentuk, promotor tetap menjadi penanggung jawab atas kontrak itu, tapi secara sekunder bersama-sama dengan PT atau perseroan sebagai penanggung jawab utamanya. Nah, bentuk tanggung jawabnya dia adalah penjamin. Kalau PT nanti tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban itu, maka penjamin ini yang kemudian bertanggung jawab untuk melanjutkan hak dan kewajiban itu. Nah, kemudian kontrak yang sudah mengikat promotor pada waktu kontrak dibuat promotor dibuat konsiderasinya, ya, konsiderasi itu pertimbangan, ya, pertimbangan bahwa pihak promotor berjanji akan melakukan upaya terbaik untuk memproses pendirian perseroan serta meratifikasi kontrak pra-inkorporator. Jadi maksudnya dalam kontrak itu yang dibuat atau dalam perjanjian yang dibuat para promotor dengan pihak ketiga, maka ada substansi janji, ya, hak dan kewajiban, mewajibkan dirinya sendiri untuk mendorong pendirian perseroan selesai dan juga sekaligus melakukan ratifikasi terhadap kontrak-kontrak ini. Nah, ini dilakukan dengan maksud untuk mempertegas bahwa persoalan tanggung jawab pendirian perseroan yang kemudian nanti akan mengambil alih tanggung jawab hukum terhadap kontrak pra-inkorporator, maka akan menjadi lebih jelas dan nanti bila mana tidak timbul perseroan yang sah, maka menjadi subjek hukum, maka tanggung jawabnya jelas menjadi tanggung jawab promotor. Nah, kemudian yang terakhir yang menurut James D. Cox ini, promotor dalam membuat kontrak aksesoris lain terpisah yang menentukan bahwa pihak ketiga setuju mengikat perseroan ketika perseroan terbentuk serta membiarkan penawaran kontrak terbuka sampai terbentuknya perseroan. Jadi maksudnya begini, ketika melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, maka ada tambahan, ya. Aksesoris itu kan tambahan, ya. Aksesoris itu sifatnya sebagai aksesoris, ya. Yang itu ada memberikan kesempatan bagi pihak ketiga
untuk mengikat perseroan ketika perseroan nanti terbentuk. Jadi persoalan ketika pendirian perseroan nggak terbentuk, tetaplah itu dijadikan penawaran kepada promoters yang itu sifatnya akan tidak lekang tidak akan bermasalah ketika perseroan tidak terbentuk pada momen tertentu, sehingga kontrak itu tetap terbuka. Kalau pendirian perseroan tidak memenuhi syarat kemudian tidak terjadi perseroan berbadan hukum, maka kontraknya tetap jalan sampai perseroannya benar-benar terbentuk. Nah, itu menurut itu jenis-jenis atau perbuatan-perbuatan hukum prainkorporasi yang didasarkan pada unsur mengikatnya. Nah, yang jadi masalah berikutnya adalah bagaimana tanggung jawab hukum terhadap transaksi prainkorporasi. Nah, jelas bahwa ketika melakukan transaksi prainkorporasi, melakukan perbuatan hukum, maka butuh kriteria. Yang dilihat dari tanggung jawab hukum adalah kriterianya adalah bagaimana konstruksi kontrak yang dibuat. Kemudian bahasa yang digunakan dalam kontrak itu, karena bahasa akan menentukan pilihan hukum mana yang akan menjadi rujukan utama. Kalau misalnya yang digunakan adalah bahasa lain selain bahasa Indonesia, maka patut diperjelas perjanjian itu mendasarkan pada hukum yang mana. Nah, kemudian substansi para pihak dalam kontrak itu yang kemudian mau dilihat kesepakatannya bagaimana. Kesepakatan khususnya terkait dengan tanggung jawab hukum terhadap perbuatan hukum prainkorporasi. Tentunya tanggung jawab hukum ini akan menekankan pada peran promoters dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga. Nah, promotor ini ketika membuat kontrak, apakah juga dia melakukan hal yang sifatnya merespon kepentingan perseroan, seperti menerima penawaran dari pihak lain untuk dirinya sendiri yang akan diambil alih oleh PT setelah PT terbentuk. Jadi ketika melakukan kegiatan hukum dengan pihak yang lain, maka dia bisa menerima penawaran, oh kamu melakukan perbuatan hukum ini mewakili perseroan PT nanti yang akan terbentuk. Jadi nanti ketika sudah terbentuk diambil alih oleh PT, maka itu persoalan tanggung jawab akan berpindah. Ya. Kemudian misalnya membuat kontrak yang semua mengikat promotor, tapi kemudian dengan understanding yang jelas, nantinya kalau misalnya PT terbentuk, maka PT akan menggantikan posisi promotor. Jadi karena kontrak itu kedudukannya seimbang, ya, equal antara para pemangku hak dan kewajiban atau antar para subjek hukum. Kalau subjek hukumnya adalah promotor dan pihak ketiga, maka diperjelas di sana proses peralihan tanggung jawabnya. Ya, sehingga ketika nanti PT-nya sudah sah berdiri, maka promoters akan bebas dari tanggung jawab hukum. Kemudian kontrak mengikat promotor, tapi promotor meminta penggantian. Ini yang menarik, karena ketika kontrak itu dibuat, promotor menyantumkan syarat bahwa dia tidak mau bertanggung jawab lagi, bahkan minta penggantian atas semua biaya atau beban yang dikeluarkannya dari PT yang nanti sudah berbadan hukum, sudah sah menjadi subjek hukum. Nah, dasar pemikirannya begini, ketika promotor melakukan kegiatan hukum untuk PT yang nantinya terbentuk, maka biaya yang timbul yang dia keluarkan oleh para promotor, maka nantinya akan diganti oleh PT. Nanti diperjelas bahwa PT yang akan mengganti. Nah, kenapa sih kok meminta penggantian? Karena begini, bisa jadi promotors ini
bukanlah pendiri. Promotor ini bisa jadi orang yang diberikan tugas sebagai agen untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum mewakili PT dalam rangka persiapan PT menjadi badan hukum. Nah, terus bagaimana dong konsekuensi yuridisnya? Setidak-tidaknya ada 3 kerangka ya. Bahwa kalau memperalihkan tanggung jawab hukum kepada PT, maka kontrak itu pertama harus diratifikasi oleh PT. Bentuk ratifikasinya mungkin diperjanjikan bisa, dinyatakan dalam RUPS dan anggaran dasar, dan lain-lain yang menyebabkan bahwa tanggung jawab hukum itu menjadi tanggung jawab PT, menjadi mengikat penuh PT. Nah, bisa jadi kontrak tidak diratifikasi oleh PT, dan kontrak akan menjadi batal demi hukum. Nah, kalau misalnya kontrak-kontrak yang sudah dilakukan oleh para promotor ini tidak diratifikasi oleh PT, maka tidak ada PT melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga tadi. Yang ada menjadi tanggung jawab para promoters. Nah, kontrak juga bisa jadi tidak diratifikasi, tapi kontraknya tetap sah. Hanya yang bertanggung jawab sebagai pemangku hak dan kewajibannya adalah promotor secara individu, dan bisa juga ditanggung secara renteng. Nah, itu menjadi problematika hukum yang lain. Nah, dalam proses peralihan tanggung jawab hukum terhadap transaksi peralihan korporasi ini, maka ada beberapa teori yang terkait dengan peralihan tanggung jawab ini. Nah, dalam bukunya Pak Tri sudah diceritakan tentang beberapa teori. Salah satunya yang pertama ini teori ratifikasi. Jadi teori ratifikasi ini mendasarkan pemikiran bahwa antara pendiri dengan PT memang adalah subjek hukum yang terpisah. Tidak ada hubungan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Tidak ada promoters mewakili kepentingan PT, karena PT-nya dengan para pendiri ini terpisah. Tidak ada dasar hukum peralihan akibat hukum perjanjian. Tidak ada nih. Ketika promoters ini dia melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, ini perbuatan hukumnya itu dalam bentuk agreement perjanjian, maka tidak ada hubungannya dengan korporasi. Kalau gitu ya. Kalau ada ratifikasi. Nah, ratifikasinya ini muncul kalau para promotor ini ketika nanti korporasi terbentuk, perbuatan agreement ini kemudian disahkan sebagai bagian dari tanggung jawab korporasi. Ya. Nah, ketika itu dilakukanlah yang disebut sebagai penawaran perubahan perjanjian. Ya. Perjanjiannya diulang ya dalam bentuk overlay agreement. Nah, artinya korporasi ini kemudian melakukan ratifikasi atas agreement atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para promoters. Ini yang disebut sebagai teori ratifikasi. Yang menjadi penting adalah ratifikasinya. Ya. Teori yang kedua adalah teori adopsi. Kalau adopsi berarti kita mencontoh ya atau mengadop perjanjian yang dibuat oleh para pendiri. Jadi pemikirannya begini, ketika para promoters itu melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, ya, kemudian badan hukumnya kemudian terbentuk, ya, korporasi, maka akan dilakukan upaya adopsi. Nah, prinsip-prinsip dalam agreement yang sudah dibuat oleh promoters dengan pihak ketiga, prinsip-prinsip yang ada di sini dibawalah ke korporasi, ya. Ini dibawalah ke korporasi untuk dibuatkan perjanjian baru. Ya, Pak, apakah itu ratifikasi? Bukan. Jadi ini akan merubah kedudukan para promoters menjadi kedudukan korporasi sebagai pengganti promoter dengan bentuk perubahan perjanjian yang baru. Cuma yang mau dilihat adalah prinsip-prinsipnya itu dibawa dari sini ke sana, ya. Dibawa menjadi bagian dari new agreement ini. Nah,
Terus yang menjadi catatan adalah para pendiri dengan pihak ketiga ini hubungannya tidak berakhir. Karena apa? Karena yang menjadi kunci adalah persetujuan pihak ketiga. Jadi agreement itu atau perjanjian itu dibawa pada pihak ketiga untuk mendapatkan persetujuan bahwa nantinya agreement itu atau perjanjian itu kemudian secara prinsip akan dimasukkan atau diadopsi dalam suatu bentuk perjanjian yang baru antara korporasi dengan pihak ketiga dengan persetujuannya pihak ketiga. Nah, ini menggeser kepentingan pertanggungjawaban antara promoters ke pihak ketiga dalam bentuk adopsi perjanjian. Ya. Jadi diadop. Ya. Kalau tadi diratifikasi, kalau ini diadopsi dalam bentuk perjanjian baru nanti. Nah, bagaimana dengan novasi? Novasi itu kan artinya pembaharuan, ya. Jadi novum itu kan hal yang baru, ya. Nah, ketika terjadi kontrak antara pihak ketiga dengan para promoters, ya, maka yang kita lihat adalah prinsip-prinsip dalam kontrak yang dibuat pada masa prainkorporasi ini. Bagaimana kemudian prinsip-prinsip ini dibawa ya untuk diadopsi oleh korporasi ini ya, diadopsi ya. Tapi yang menjadi penting adalah prinsip dasarnya adalah kedudukan hukum para promoters ya, para promotor ya, untuk digantikan dengan korporasi. Nah, ini menjadi penting karena apa? Karena untuk merubah keterikatan hukum ya antara pihak ketiga ya tentunya dengan promoters ya menjadi pihak ketiga dengan korporasi. Hanya saja semua harus memberikan persetujuan ya. Semua harus memberikan persetujuan untuk mengalihkan akibat hukum kontrak itu ke korporasi dan pihak ketiga. Nah, promotor sini kemudian yang harus mengupayakan bahwa secara prinsip kontrak-kontrak itu dibuatlah kontrak yang baru atau agreement yang baru dari kontrak yang sudah dibuatnya dengan pihak ketiga, sehingga akan merubah kedudukan pertanggungjawabannya. Nah, terus hubungan hukumnya pasti akan menjadi berakhir karena semua akan diambil alih pihak ketiga melalui perjanjian yang baru. Ini teori novasi secara ringkas seperti itu. Nah, kalau kita lihat berdasarkan teori-teori itu dan hal-hal yang diatur secara teoritis, maka kita akan lihat bagaimana sih tanggung jawab promotor pada proses inkorporasi pada Undang-Undang PT. Nah, kita akan lihat satu kedudukan, satu posisi ketika PT belum mendapatkan badan pengesahan sebagai badan hukum dan ketika dia sudah sah menjadi badan hukum. Nah, yang penting diketahui bahwa diatur pada pasal 7 ayat 4. PT ini kalau memperoleh status badan hukum ketika sudah mendapatkan pengesahan dari Menkumham. Nah, sebelum mendapatkan pengesahan oleh Menkumham dalam terminologi ini ya, dalam kondisi Undang-Undang PT ini, maka secara hukum sebenarnya dia PT ini sudah ada, tapi dia belum menjadi badan hukum, maka dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum sendiri, diwakili oleh para pendiri, ya, diwakili oleh para pendiri. Nah, semua yang dilakukan oleh para pendiri ini itu menjadi tanggung jawab para pendiri kalau timbul kerugian. Prinsipnya adalah para pendiri bertanggung jawab secara pribadi ya, atas perikatan yang dibuat
untuk dan atas nama perseroan terbatas sebelum mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Nah, membatasinya jelas. Perbuatan-perbuatan hukum para pendiri ini memang menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kalau nanti PT akan sah menjadi badan hukum? Maka proses peralihan ini diatur oleh Undang-Undang PT, ya. Proses peralihan ini untuk menjadi beralih, maka beralih menjadi tanggung jawab PT, ya. Maka yang harus diperjelas bahwa untuk menggantikan para pendiri, maka subjek hukum PT-nya harus ada dulu. Nah, dia sebagai penyandang hak dan kewajiban. Supaya mengikat PT, maka kita akan lihat pada pasal 12, 13, dan 14. Harus dinyatakan secara tegas dan tertulis dalam akta pendirian atau RUPS pertama PT. Nah, itu kemudian diatur dalam Undang-Undang PT dalam pasal 12, 13, dan 14. Ini untuk memperjelas kedudukan hukum para pendiri ketika perseroan telah mendapatkan status sebagai badan hukum. Jadi peralihan tanggung jawab itu tata caranya diatur. Nah, kemudian bagaimana diaturnya? Kalau pasal 12 mengaturnya begini. Yang berkaitan dengan perbuatan hukum para pendiri terkait dengan kepemilikan saham dan penyetorannya harus dicantumkan dalam akta pendirian. Jadi para pendiri ini yang melakukan perbuatan hukum terkait dengan kepemilikan saham, misalnya peralihan saham sebelum PT menjadi badan hukum atau penyetoran sahamnya yang dilakukan oleh calon pendiri atau para pendiri ini, maka harus dicantumkan dalam akta pendirian. Nah, kalau perjanjian atau perbuatan hukum itu dilakukan dalam bentuk bukan akta otentik atau akta di bawah tangan, maka akta otentik itu harus dilekatkan dalam akta pendirian. Ini akta notaris, ya. Ini akta pendiriannya dalam bentuk akta notaris, ya. Nah, itu yang diatur dalam bentuk akta notaris. Dilekatkan, harus dilekatkan menjadi satu di akta notaris. Sementara kalau peralihan kepemilikan saham atau penyetorannya itu dicantumkan dalam akta otentik yang memang juga akta notaris, ya, maka penerbitan akta notaris oleh notaris ini kan sudah ada nomor, tanggal, dan kapan, notaris siapa, itu harus disebutkan secara jelas di dalam akta pendirian, ya, dalam akta pendirian. Jadi bahwa pendiri A telah menyetorkan saham sebesar bla 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 itu berdasarkan akta notaris nomor sekian, tanggal sekian oleh si notarisnya siapa dan lain sebagainya. Nah, kalau ini tidak dicantumkan secara jelas, maka akibat hukumnya ya pasti tidak akan mempengaruhi eksistensi PT, tidak akan berpengaruh pada kedudukan PT. Ya, itu jelas. Itu pasal 12. Nah, kalau yang diatur dalam pasal 13 yang terkait apa? Yang pasal 13 ini perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri untuk kepentingan perseroan ini, maka akan mengikat perseroan setelah diakui, diratifikasi dalam RUPS yang pertama, ya, yang tegas menyatakan itu menerima semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. Jadi harus diperjelas dalam ratifikasi itu mana perbuatan-perbuatan hukum yang diterima, mana yang perbuatan-perbuatan hukum yang diambil alih menjadi tanggung jawab perseroan. Nah, catatannya adalah RUPS yang mana? Kalau RUPS yang pertama, ya RUPS pertama yang dilakukan maksimum 60 hari sejak dia menjadi badan hukum. Ketika RUPS ini harus dihadiri oleh semua pemegang saham dengan hak suara. Jadi mewakili semua hak saham dengan hak suara. Dan harus disetujui dengan suara bulat bahwa itu akan diambil alih oleh perseroan. Nah, Pak, kalau
RUPS-nya dilakukan lebih dari 60 hari, ya bagaimana? Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, bagaimana perbuatan-perbuatan hukum itu akan beralih menjadi tanggung jawab perseroan? Nah, saya pikir tidak ya, karena jelas diterangkan bahwa dalam pasal 13 ini bahwa perbuatan-perbuatan hukum itu harus dinyatakan diterima atau diambil alih oleh perseroan. Kalau RUPS-nya lebih dari 60 hari, maka harus dinyatakan secara hukum sebenarnya perbuatan-perbuatan hukum itu menjadi tanggung jawab pribadi para pendiri. Nah, perihal pernyataan ini tidak akan diperlukan oleh RUPS kalau perbuatan hukum itu sudah disetujui secara tertulis oleh para pendiri PT, ya. Jadi RUPS tidak perlu menyetujui, menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban perbuatan hukum pihak ketiga kalau perbuatan-perbuatan hukum yang sudah dilakukan oleh para pendiri itu sudah dinyatakan secara tertulis bersama-sama oleh seluruh pendiri PT. Harus penuh ya. Ini kan untuk menegaskan bahwa konten suara bulat itu seperti ini. Termasuk ketika melakukan perbuatan hukum itu tidak sendiri-sendiri tapi disetujui secara tertulis, dianggap semua menyetujui. Nah, jelas kalau tidak terpenuhi maka tidak akan menjadi masalah bagi PT, ya. PT tidak memiliki kewajiban hukum terkait tanggung jawab atas nanti kalau misalnya terjadi kerugian ketika perbuatan-perbuatan hukum itu tidak diratifikasi dalam RUPS yang pertama. Ini yang pasal 13. Nah, harus menyatakan secara tegas. Nah, bagaimana kemudian kalau pasal 14? Pasal 14 itu mengklasifikasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum untuk perseroan atas nama perseroan yang nantinya akan mendapat status badan hukum tapi belum mendapatkan statusnya, bisa dilakukan oleh para direksi tapi harus bersama-sama dengan semua pendiri dan semua anggota dewan komisaris. Nah, pada kondisi hukum ini itu sebenarnya PT-nya itu sudah ada, tapi tidak memiliki status badan hukum. PT-nya itu sudah ada, tapi tinggal menunggu keabsahan dia menjadi badan hukum. Pada saat itu, kalau mau melakukan perbuatan hukum, maka perbuatan hukum organ dilakukan oleh PT yang dilakukan oleh organ direksi tidak bisa dilakukan secara sendiri oleh direksi, tapi dilakukan oleh direksi bersama dengan semua pendiri, dengan semua anggota dewan komisaris, dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng. Ya. Loh, kenapa tuh Pak harus seperti itu? Kan PT-nya sudah ada, organnya sudah ada. Karena undang-undang membatasi untuk memberikan perlindungan kepada pihak ketiga, bahwa apa yang dilakukan direksi itu memang sudah dipahami bahwa direksi itu melakukan perbuatan hukum itu adalah perbuatan hukum direksi bersama-sama dengan semua pendiri dan semua anggota dewan komisaris untuk menghindarkan tanggung jawab pribadi direksi untuk mencegah adanya perbuatan hukum yang tidak taat pada kepentingan perjanjian pendirian perseroan. Nah, makanya dipertegas kalau pendirian perseroan itu dalam PT-nya sudah ada tapi belum status badan hukum, kemudian salah seorang pendiri melakukan perbuatan hukum atas nama PT, sementara yang lain tidak tahu, maka PT-nya akan tidak memiliki tanggung jawab terhadap perbuatan hukum itu. Yang bertanggung jawab adalah pendiri secara pribadi. Nah,
Bagaimana supaya menjadi tanggung jawab PT? Kalau itu perbuatan hukum memang benar-benar semua sudah dilakukan bersama-sama direksi, pendiri, dan Dewan Komisaris, maka seperti pasal 13, semua harus diakui, diratifikasi dalam RUPS pertama. Jelas 60 hari sejak dia ditetapkan sebagai badan hukum, dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dan hak suara, dan disetujui dengan suara bulat. Ya, harus suara bulat. Hal ini, pasal ini kemudian dicantumkan di dalam Undang-Undang PT untuk mencegah perbuatan kesewenang-wenangan atau melampaui kewenangannya direksi. Kalau direksi itu sudah diberikan tanggung jawab untuk mengelola perseroan, ya sudah tercantum namanya sebagai direksi. Dia kalau melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan tidak bisa menjadi tanggung jawab perseroan kalau tidak disetujui atau tidak bersama-sama dengan para pendiri dan Dewan Komisaris. Itu tata cara peralihan. Nah, itu menjadi pokok-pokok pada perkuliahan pada kesempatan ini. Jadi untuk mempertegas bahwa kedudukan peralihan tanggung jawab perseroan itu pembatasannya diperjelas di dalam Undang-Undang PT. Itu yang menjadi penting. Nah, saya kira itu yang mungkin bisa menjadi catatan pada perkuliahan yang saya rekam ini. Semoga teman-teman juga bisa memahami bagaimana proses peralihan tanggung jawab itu, ya, berdasarkan teorinya maupun berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas. Saya kira itu, dan semoga ini membantu teman-teman untuk memberikan pengetahuan baru tentang bagaimana perseroan, bagaimana kontrak-kontrak pra-inkorporasi dilakukan dan tanggung jawabnya seperti itu. Saya kira itu, dan materi bisa di-download dalam Google Drive. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya, baik secara online virtual maupun melalui delay virtual. Saya kira itu, terima kasih dan sampai jumpa.